analisis saya terlihat ketika disebut besar itu pasti kerajaannya dagangnya itu nggak main-main. Jadi kalau dalam perdagangan kamu lihat toko yang kecil dan toko yang besar, biasanya toko yang kecil itu hanya menjual ya barang sedikit, jadi warung-warung kecil jualannya sedikit atau yang beli paling orang-orang itu aja. Tapi bayangkan dengan coba kamu lihat dengan toko-toko yang multinasional bahkan multi wilayah, lihat barang itu bukan lagi barang yang kecil, ada barang yang besar, terus juga ada barang-barang yang dijual luar negeri, terus barang-barang yang bisa diekspor dari impor dan lain-lain. Itu terlihat di Sriwijaya, karena Sriwijaya ini berada di posisi yang sangat strategis, berada di dua negara yang waktu itu memiliki kebudayaan yang tinggi, India dan Cina. Jadi para pedagang itu masuk singgah di sana, terus juga mungkin sekolah dan lain sebagainya, memberikan kebudayaan. Akhirnya apa? Ada istilah biksu insing. Boleh lah kalian menyebutkan insing, insiang atau insing. Yang jelas orang ini adalah orang Cina yang waktu itu bukan kebetulan, memang suruhan orang Cina datang ke Sriwijaya, lalu dia membuat sebuah tulisan memorandum dia bahwa di wilayah Sumatera ada yang namanya kerajaan Sriwijaya. Ising Sriwijaya aja Pak? Enggak. Ising juga pernah menyebutkan kerajaan-kerajaan yang lain, tapi dia nggak nyebutin di Indonesia, dia hanya menyebutkan letaknya saja. Setelah dilihat, ternyata letaknya ada di Indonesia sekarang. Oke, terima kasih untuk penampilan kerajaan. Sekian dari kami, Dian Taufik Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk kelompok yang tidak depan bisa sudah memberikan pertanyaan, terus kelompok yang tidak kebagian juga di lain kesempatan saya berikan kesempatan buat kelompok pertanyaan ya. Oke, kita berada di ujung pembelajaran. Kalian tadi sudah memilih satu, menempelkannya dalam KPD, lalu menjelaskannya dengan berbagai sumber yang kalian dapat, mulai dari bahan aja sampai pada sumber yang lain seperti handphone. Nah, setiap akhir pelajaran itu kita selalu memiliki sebuah, atau kita itu harus selalu melakukan sebuah menarikan kesimpulan. Jadi setiap pelajaran itu hendaknya dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu lewat kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita dapat, saya dapat, kalian dapat, bukan kalau kerajaan-kerajaan di Buddha itu memiliki coraknya masing-masing. Mulai dari asal-muasal kerajaan itu muncul, lalu siapa yang memimpin, dan yang terakhir letak kekuasaannya itu berbeda-beda. Dimulai dari Kutai dan Tarumanegara. Kutai dan Tarumanegara memiliki kebijakan dari setiap raja yang berbeda-beda. Dimulai dari Raja Mulawarman yang sedekah. Lalu juga ada kebijakan Raja Gunawarman, dia yang menggali sungai Gomati sampai Candrabaga. Lalu yang terakhir ada Raja Balopetradewa. Bahkan setiap nama yang raja itu ditulis dalam sebuah prasasti. Kalau lupa itu ditulis. Kalau di Kalimantan ada prasasti itu yang ditulis dengan telapak kaki yang Gunawarman. Lalu yang terakhir Balaputradewa ditulis dalam prasasti Nalanda. Itu tuh prasasti dari luar negeri loh, dari Thailand kalau. Jadi di sana itu seakan-akan Sriwijaya itu nulis kalau Balaputradewa itu suka mengirimkan pelajarnya untuk belajar di negeri ini, benar? Tulis dan ketemu itu digunakan. Lalu juga setiap kerajaan memiliki corak kehidupannya masing-masing. Kutai dan Tarumanegara, ya kita lihat sungai, sawah, dan ternak, berkurban sapi, domba dan lain sebagainya. Itu sudah bisa disimpulkan kalau kerajaan tersebut mayoritas orang itu bekerja sebagai petani di ladang, di sawah dan lain sebagainya. Berbeda dengan Sriwijaya yang mereka itu dagangnya sudah keluar negeri. Dia mengenal Indochina, Vietnam, dia mengenal Thailand, dia mengenal kerajaan Cina dan kerajaan yang ada di India. Berarti dia itu sudah
berinteraksi dengan